Tapi polisi tidak mau. Yang dekat saja pakai sini, jelek dong. Pakai internet lebih keren. Tapi polisi tidak mau dan maunya cara yang paling mudah. Itu orangnya bawa alat tuh gini, anjingnya jalan. Keren ya Bapak Ibu ya. Itu dipinjamkan untuk ditampilkan itu saja. Setelah itu dibawa pulang lagi. Jadi kalau ini kan sebelum kerusuhan di Indonesia, Anda berpikir, Pak kalau kerusuhan turunkan dong Pak, tidak bisa. Jadi ini hanya dekat gitu dipakai pergi jalan bersama-sama anjingnya, udah, habis itu dipulangkan lagi. Itu dipinjam untuk ditampilkan biasa saja. Tampilkan berikutnya. Keren. Kecil, itu kecil, masih gini, kecil, gitu. Dia bisa pakai topi gitu, keren. Tetapi kemampuannya tidak ditampilkan secara penuh oleh tampilan itu. Bapak Ibu, kalau kita bilang di Indonesia ya seperti ini. Jadi kondisinya kalau mau dilepas itu nggak bisa karena Indonesia belum punya kemampuan untuk menggerakkan robotnya sesuai dengan keinginan yang pakai. Jadi Anda tahu bahwa peristiwa ini hanya dipinjamkan saja kepada polisi. Bapak Ibu, oke, cukup. Nah, cukup dimatikan dulu. Kalau Anda bertanya, sebetulnya mobil apa di Indonesia yang paling banyak perkembangannya? China, oke, China. Mereknya apa? Chery. Chery yang paling banyak. Anda tahu mobil Chery yang belum masuk Indonesia itu yang terbaru. Mobil, saya lihat sebuah caranya masuk mobilnya. Kemudian ada dibuka sampingnya, keluar kecil, keluar 4, muter, terbang, muter, isi 2 orang, muter, cek, mesinnya turun lagi mesinnya, masuk lagi, pergi lagi mobilnya. Itu mobil Chery. Nah, Anda tanya sama saya, Pak, di Indonesia ada nggak? Ada di Indonesia. Ada artis yang sudah naik, tapi aman. Sudah naik dong. Jadi itu naik masih pakai baling-baling tuh, kemana-mana gitu. Tapi ada juga bilang, ini aman nggak? Kalau jatuh gimana? Ya nggak tanggung, jatuh. Udah muter balik lagi. Ternyata Chery sudah membuat peralatan seperti itu di muka bumi, belum masuk ke Indonesia. Bapak Ibu, nah, porsi mana yang sudah masuk dan yang belum masuk? Di Indonesia semua itu sudah ditampilkan, tetapi belum dimiliki dan belum berjalan. Nah, kalau Anda melihat konsep ini, AI itu banyak di Indonesia. Anda sudah melihat bentuk-bentuknya, Anda sudah mengetahui bagaimana perlakuannya, Anda sudah melihat ini bagus, ini jelek. Tapi semuanya itu hanya sebagai tontonan belaka. Anda belum melakukan sebuah kegiatan untuk melakukan peralatan-peralatan tersebut. Sebetulnya kalau Anda melihat yang foto berikut ini, perkenalkan tampilkan Tilly Notebook. Tilly Notebook, tampilkan dulu. Keren Bapak Ibu. Yang nomor 2, yang satu lagi dari Living Villa. Oke ya. Oke, matikan. Orangnya tidak ada. Ini diambil dari AI. Orangnya tidak ada. Bapak Ibu, dia punya followernya jutaan. Dia membuat apa? Banyak hal dia buat dan dia terkenal dengan main, orangnya tidak pernah ada. Karena itu dibuat AI. Termasuk yang berikutnya tadi, siapa namanya? Ini juga AI. Tidak ada orangnya ini. Lihat, kalau Anda melihat ini, lihat gambarnya, seperti itu asli. Itu nggak ada orangnya. Dan itu adalah orang ketiga. Ada orang laki-laki juga ada. Bapak Ibu, kalau Anda hari ini membuka medsos Anda,
Saya tuh khawatir jangan-jangan ada AI di sana yang sudah masuk, Anda nggak tahu AI. AI itu begitu besar dan menyeluruh, memasuki sendi-sendi. Bapak Ibu Anda tahu bahwa di universitas sekarang itu dosen sudah marah-marah sebab AI masuk pada murid-muridnya. Banyak banget di Amerika AI dipakai untuk melakukan contekan, untuk mereparasi banyak hal. AI pakainya. Kita sedang masuk dunia AI yang sulit untuk dicegah. Bapak Ibu, ini adalah hal yang menarik, perhatikan. Oke. Nah, kalau Anda melihat itu, oke, Anda akan tahu dong, di muka bumi ini AI sudah ada dan Anda bertanya, Pak, di Indonesia saya tuh mendengar mengenai current bank, Central Bank Digital Currency, CBDC. Kondisinya bagaimana? Bapak Ibu, mungkin Anda ada yang pernah mendengar atau mendapatkan sebuah konteks gambaran mengenai ini. Tampilkan mengenai digital ID. Yang pertama, pernah dengar ini Bapak Ibu, payment ID? Bersyukur ditunda. Jadi hukumnya sampai 2029. Tetapi kalau saya lihat 2028 akan mulai ada. 2028 akan ada. Jadi ini belum ada. Payment ID memasuki semua. Dana, OVO, QRIS, GoPay, QRIS ya. Kemudian debit card masuk ke GoPay semuanya belum diterapkan. Kita masih berjuang dengan Cortex. Pasti ada Cortex, dan Cortex saya sudah mulai bagus. Tahun ini kita mulai untuk melakukannya di tahun 2020 tahun depan ya. Tahun ini Cortex. Tapi Bapak Ibu saya sarankan kalau Cortex ada coba-coba sekarang dulu. Nanti saya takutnya kalau ada coba-coba tahun depan, waduh rusak Bapak Ibu. Cortex sama ini. Next yang satu lagi setelah ini gambar ini. Ini ditunda, tidak terjadi. Di 2028 mungkin akan dikenakan sama Anda. Jadi kita masih punya waktu sekitar 3 tahun untuk bernapas lega. Napas lega dulu, Anda akan tenang, hari ini tenang. Nah Bapak Ibu, matikan. Ini yang menarik. Kenapa sih orang tuh untuk mengikut yang seperti ini? Anda mengerti kalau ini sudah diterapkan semua. Diterapkan banyak, Anda akan mengerti bahwa kondisi itu yang terjadi akan memasuki Anda. Itu akan mencengkram Anda sehingga Anda tidak bisa gerak lagi. Saya tuh melihat bahwa satu firman yang dikatakan bahwa seorang antikristus pendurhaka berdiri di bait Allah. Saat ini saya akan pakai ini kalau sudah bisa lihat semua ya sini. Sini jelas ya, jelas ya. Saya akan menggambar di sini. Ini bawa ke depan saja atau gimana? Oke, tengah saja ya. Bapak Ibu, kalau Anda pernah membaca dari kitab, kita buka Tesalonika, ini kalau kitab sekarang ini berarti fotonya mulai sekarang nih, jam segini mulai khotbah, gitu. Oke, kita mulai Tesalonika, ya. 2 Tesalonika 2, firman Tuhan berkata, 2 Tesalonika 2 ayat 4. Lawan yang meninggikan diri dan segala sebut atau disembah sebagai Allah, bahkan yang dulu di bait Allah dan meninggikan diri sebagai Allah. Bapak Ibu, bait Allah, ini bait. Bait Allah. Kelihatan? Kelihatan? Enggak kelihatan. Karena hospital tak? Ya, kita tunggu. Hospitalnya nggak jalan kelas yuk. Bapak Ibu, Sampai lagi ya punya. Ya. kata-kata ini agak masalah.
Jadi kalau Anda melihat kata bait Allah, itu sebetulnya apakah itu bicara sebuah bait yang ada merupakan dari bangunan struktur atau bait dari kata yang lain? Kita mengenal dalam bahasa Greka ada dua kata yang dipakai sebagai terjemahan sebagai bait Allah. Yang pertama adalah hieron, H-I-E-R-O-N, hieron. Yang kedua naos, N-A-O-S, naos, hieron dan naos. Kalau Anda lihat bait Allah, dua kata itu, yang pertama hieron itu adalah bait Allah dari struktur batu, kayak gedung itu. Jadi gedung itu menggunakan bait Allah dengan konteks kata hieron. Bapak Ibu, kasih ya. Hieron. Atau hieron adalah konteks seperti ini, gedung itu. Gedung-gedung yang nyata dengan matanya, nih, gedung ini. Itu hieron. Naos, sebab tubuhmu adalah bait suci, Roh Kudus. Kata tubuhmu bait suci, naos. Kata apa yang dipakai dalam 2 Tesalonika 2:4? Apakah hieron atau naos? Ternyata yang dipakai yang ini. Bukan hieron, Pak, bukan. Ini mematahkan sebuah pendapat bahwa hari ini kan orang bertanya, bait suci ketiga kapan ya? Sudah bangun belum? Kalau bait sudah ada, saya siap-siap untuk rapture. Tidak terjadi. Sebab bait suci yang Anda sudah, ini kapan terjadi ya? Bait suci itu, kalau Anda mengerti bait suci yang dibangun di Israel, yang ketiga, bait suci ketiga, Anda mengerti bahwa bait suci adalah bangunan modern, bangunan akhir zaman yang modern. Anda jangan pikir begini, di depan itu ada penyembelihan kambing domba. Enggak, baunya asapnya kemana-mana. Tidak, itu merupakan sebuah bangunan modern, tempat sebuah yang besar, yang dipenuhi anak-anak itu bermain dan tempat untuk belajar, tempat yang bagus sekali. Bahkan marketnya dalamnya itu adalah sebuah tempat yang terlihat seperti ini, bahwa ada truk seperti ini. Jadi warnanya bagus, ada liftnya. Bait itu adalah bait modern, bukan bait suci di mana domba sapi dipotong, darahnya yang terasa kemana-mana, dipakai dan asli kemana-mana. Anda harus mengerti bahwa bait suci nanti yang ada ketika dibangun adalah bait suci modern. Nah, contohnya seperti apa bait suci modern itu? Bapak Ibu ngerti? Itu akan ditulis dengan kata naos. Jadi bait suci itu bagi orang percaya, orang Israel, itu merupakan satu tempat pusat di mana Tuhan bertahta di situ, tempat di mana orang-orang bisa datang berkumpul bersama keluarga menikmatinya. Bapak Ibu, konteks bait suci sudah berbeda. Kalau Anda menunggu bait suci yang seperti, wah hari ini udah jadi apa belum? Bapak Ibu tahulah ada menorahnya, ada 11 menorah. Kemudian heifer, sapi warna merah. Anda tunggu, Anda lihatin di YouTube, mau sampai kapan pun tidak jadi. Sapi dari Texas datang. Sapi merah datang, ini sudah berakhir, inilah akhir zamanmu. Judulnya keren-keren lah pokoknya. Sapi merah datang. Sapi merah masih kecil, begitu besar, muncul bulu yang tidak merah, lebih dari 3. Tolak, pulangkan, pulang. Waktu pulang, pakai video nggak pakai video. Datang lagi, sapi merah yang keren, yang top banget datang. Wow, rame YouTube. Kemudian dicek,
ada bulu tidak merah lebih dari 3 tolak. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau saya sarankan begini, kalau mau sapi merah, pergi ke Kiai Slamet aja Solo. Dari Kiai Slamet dong. Nah itu merah-merah, bener merah. Itu aja pergi daripada nyari dari Texas, sekarang susah tuh. Jadi sudah berkali-kali datang waktu pulang tidak ada beritanya. Kita sering menunggu, wah ada sapi merah ini Red Heifer. Hati-hati loh Bapak Ibu, tidak jadi seperti itu. Konteksnya karena bulunya tidak boleh ada yang tidak merah lebih dari 3. Nah gimana? Kalau misalnya sudah ketemu satu yang benar merah pakaiannya, seluruh sapinya harus seperti itu. Lah ini satu, yang kedua nggak begitu, tiga nggak begitu, nggak bisa. Jadi satu rombongan harus begitu semua. Gimana nyarinya? Belum dapat hal sampai hari ini sebuah sapi merah yang berbentuk seperti ini. Bapak Ibu penting begini, ada pengertian bait Allah. Nah konteks bait Allah yang ada di Alkitab Anda menggunakan kata naos. Ini cenderung waduh berbahaya. Karena kalau kata naos berarti pendurhaka akan duduk di atas naos. Dia akan menduduki hidup Anda dan hidup saya. Dia duduk di sana dan dikatakan dia akan memerintah. Tapi itu sulit menjadi orang-orang percaya hari ini. Anda mengerti kalau dia berkuasa. Bapak Ibu harus tahu, antikris itu orang yang menyenangkan, orang yang hebat, orang besar, pemimpin. Bapak Ibu melihatlah peperangan hari ini. Dibutuhkan satu orang. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, siapakah orang itu? Ayo kita melihat Bapak Ibu dengan mudah ini. Kita lihat aja. Peta Israel kan gini, kayak golok. Peta Israel kayak golok. Gitu. Ini bukan Israel, ini bukan Israel. Peta Israel. Sini laut, ini utara. Israel itu bukan dari barat sampai ke timur, bukan, dari utara ke selatan. Nih, utara selatan. Di sini ada suku Ruben, Gad, setengah Manasye yang sekarang menjadi Jordania. Israel. Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa Israel maju luar biasa? Kalau Anda bertanya sama orang, kenapa ada orang yang memboikot produk Israel? Sudahlah, engkau memboikot, engkau juga masih pakai produk Israel. Gimana coba? Semua barang di muka bumi itu ada unsur Israelnya. Anda kalau nggak mau pakai, mau jadi apa? Anda kesini naik mobil lah, mobil itu siapa? Henry Ford orang apa? Penemunya keturunan Yahudi. Kalau Anda naik kereta api, George Stephenson orang apa? Kalau Anda naik pesawat, waduh, Wilbur Wright sama Oliver Wright orang mana? Kan susah. Repot Bapak. Kalau Anda naik itu, waduh, nggak boleh di rumah aja, di rumah. Dan di rumah Anda mau kayak apa? Pakai listrik, di rumah pakai listrik. Listrik siapa yang nemukan? Sulit. Anda nggak pakai listrik, Anda matikan lampu, waduh, gelap-gelapan dari ketam. Waduh, lama-lama ngok masuk TBC. Bahkan TBC ada bersuntik TBC gitu. Lah TBC ini siapa nemukan? Sudahlah, saya mau baca apa? Mau baca buku-buku terkenal, mau baca semua konteks yang ada di muka bumi. Dari siapa itu? Reader's Digest dari mereka, ABC News dari mereka, network dari mereka. Susah Bapak Ibu. Saya nggak mau apa-apa, mau di rumah Pak. Wah, ada telepon siapa nemukan? Alexander Graham Bell, orang mana? Gitu ya. Ya sudah, nggak usah pakai telepon Pak, di rumah coba. Saya mendingan sudah mau mati, mau pakai apa matinya, pakai bom. Oke, bom, Marie Curie. Orang mana Marie Curie? Susah. Jadi itulah kelompok yang mereka miliki di muka bumi. Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa Yahudi pintar?
Secara manusia ya, kenapa pintar? Kalau secara bukan secara manusiawi sih kita tahu, kita bilang ya dia pilihan Tuhan. Tapi kenapa pintar? Anda serahkan di rumah Anda. Kalau ada ibu-ibu orang Indonesia masak, anaknya pulang, emang gitu. Anda mesti begini, gimana kamu, nilaimu berapa? Kamu bisa apa enggak nanti ujian? Itu pertanyaan Anda. Dan saya juga. Itu pertanyaan kita tanya sama dia. Aku kurang bisa, gimana? Karena orang Indonesia itu bertanya, gimana sih hasilnya gimana? Orang Indonesia nggak tahu proses. Yang penting hasil. Kalau hasil bagus, udah bagus. Makanya anak lebih baik mencontek. Kalau nggak banyak, gimana nilaimu bagus gak? Yang penting nilaimu bagus, nyontek itu. Gak peduli mau bersalah, gak peduli, yang penting nyontek. Orang Yahudi berbeda. Kalau kamu yang masak, anak yang masak, hai mom, mami yang bertanya, kamu tadi tanya apa? Bertanya adalah kultur orang Yahudi. Bertanya. Kamu nanya apa? Kamu tadi bertemu teman, kamu bicara bertanya apa? Bertanya itu merupakan satu konsep pengertian. Jadi kau bertanya sebab kau tidak mengerti, kau ingin lebih mengerti. Atau yang kedua, kau bertanya karena kau punya pemikiran berbeda. Nah, pemikiran berbeda itu harus bertanya. Kamu tahu bahwa bertanya itu adalah budaya orang Yahudi. Kultur Alkitab ditaruh dalam budaya orang Yahudi. Ditaruh. Anda ngerti? Anda kalau pergi Israel, yang belum ke Israel angkat tangan, saya doakan sekarang. Beneran, angkat tangan. Bapak berkata berlimpah-limpah seperti Israel dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada dua syarat. Satu, iman harus kuat. Kedua, money. Pakai daun gak pergi. Kalau ke Israel, Anda kan pasti ketemu sama orang pakai topi hitam, jas hitam, celana hitam, sepatu hitam, baju putih, kemudian gorengnya panjang. Dan itu adalah rabbinik sekolah di Yeshiva. Sekolah Yeshiva, sekolah rabbinik. Berapa tahun pas sekolahnya? Minimal 10 tahun. Minimal. Dan menjadi seorang rabi itu tergantung pilihan. Pilihan siapa? Dosen-dosennya. Kalau Anda tidak bisa untuk bergaul, Anda kan gak dipilih. Kalau Anda gak pintar, gak akan dipilih. Tuhan Yesus itu sah jadi rabi. Di umur 30, dia sah jadi rabi. Makanya Tuhan Yesus menambahkan. Dalam pengajaran dia menambahkan. Dia berkata, firman Tuhan mengatakan, seorang laki-laki yang melakukan zina itu akan dihukum. Tapi aku, barang saya memandang wanita dan orang lain dengan hati menginginkan sudah berzina. Itu dari mana kata-kata dari mana? Dari mana-mana. Dia menambahkan, sebab dia seorang rabi yang sah. Tuhan Yesus rabi yang sah. Di nama Tuhan. Seorang rabi itu harus bertanya. Dan Tuhan Yesus melakukan hal itu. Anda ingat pernah Tuhan berkata begini, kata orang, siapa anak manusia? Tuhan lupa sama dia. Apa dia nggak tahu siapa dia? Dia tahu. Tapi kenapa dia bertanya? Kata orang, siapa anak manusia? Ada yang bilang, engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, engkau Yeremia. Yesus bertanya, tapi kata kamu sendiri, siapakah aku? Petrus bangun, engkau lah Mesias Allah yang hidup. Bertanya. Dan orang-orang Yahudi hari itu selain itu juga bertanya, guru, kami punya pertanyaan sama engkau. Lalu saudara, apa? Dari mana kekuasaanmu? Dari surga atau dari manusia? Bertanya. Dan Tuhan berkata, apa jawab pertanyaan kamu? Kalau engkau jawab pertanyaan kamu, engkau jawab sekarang. Baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Mereka bingung. Kalau kita kumpul, kita ngomong apa? Pasti dari surga. Kalau kita dari surga, kita bilang pasti. Apa kalau percaya sama aku? Tapi setelah dari manusia, dilempari batu sama orang kita. Takut sama orang, kita dilempari batu. Kita bilang aja, guru, kami nggak tahu. Tuhan berkata, kamu nggak tahu, gampang nggak tahu. Ya sudah, aku nggak akan jawab pertanyaan kamu. Bertanya adalah pola orang Yahudi dan Tuhan Yesus. Bertanya. Jadi hari ini Anda mengubah pola Anda
sambil masak. Itu anak pulang tanya, "Nak, kamu tanya apa?" "Nah, bingung, kok gitu." Bertanya itu pola orang Yahudi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jangan Anda mengatakan bahwa yang penting hasil. Waduh Bapak Ibu, akibatnya anak tuh mengambil langsung hasil. Pokoknya kalau bagus hasilnya aku benar, kalau salah aku salah. Akibatnya dipakai itu bukan pola pikirnya, tapi caranya yang salah. Saya Bapak Ibu, orang Israel, kenapa sih perang dan ribut sama semua bangsa? Sebab Anda lihat bentuk tanahnya seperti golok. Indonesia terbuka, hehehe. Akhirnya salah sini baik, salah sini baik, semuanya baik Indonesia. Karena semuanya teman. Israel tidak, sini musuh semuanya. Mereka cuma kecil. Dan Israel dalam peperangan dimanapun, Israel tidak pernah menjadi orang yang memulai. Tidak pernah. Tidak pernah mulai. Tapi kalau orang Israel satu kecil dibunuh, Israel membalas dengan segala cara. Itu polanya. Nah, itu pola Israel. Anda lihat baik-baik ya, dari manakah pendudukan datang? Kejadian Daniel 11:40. Penting. Betul sini ayatnya. Saya bagi Anda. Oke, ya ayatnya. Daniel 11:40. Ya, belum. Daniel 11:40. Sudah saya baca. Saya lagi di zaman Raja di sana berperang dengan dia. Mana tadi? 40 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman Raja di sana berperang dengan dia. Dia itu adalah antikristus, berperang dengan antikristus. Dan Raja Yehuda akan menyerbu Antikristus dengan kereta orang berkuda dengan banyak kapal yang akan menguasai negeri-negeri yang mengenangi lagi itu semuanya seperti air bah. Ini Bapak Ibu, ini ya. Akhir zaman, tiba-tiba Raja Negeri Selatan. Raja Negeri Selatan, kalau Bapak Ibu melihat dan tahu dalam kitab Daniel, itu digambarkan dari sebuah kerajaan Yunani yang terpecah. Ini terpecah menjadi 4 ya. Jadi ada yang ke utara, ke sini, ke sini, ke sini. Yang ke utara itu adalah Seleukus, dan yang ke selatan Dolemus. Dolemi orang Yunani pergi ke Mesir, menguasai Mesir 400 tahun. Maka Anda tahu orang Mesir itu yang sekarang itu unik. Waktu zaman dulu itu mukanya rambutnya hitam, tetapi matanya tuh biru. Orang Mesir zaman sekarang itu beda sama zaman dulu, beda karena itu orang Yunani. Nah, dari selatan, dari Mesir, selatan Mesir menyerang maju. Kemudian dari utara datang. Pakai yang ini biar. Dari utara datang. Dari utara. Mesir datang. Dari utara siapa Pak? Bapak Ibu tahu Raja Negeri Utara itu adalah Rusia dan sekutunya. Sekutunya siapa? Anda baca Yeskiel 38. Itu Raja Negeri Utara. Menyerang Antikristus. Utara dan selatan. Bapak Ibu tahu di Wahyu dikatakan dari timur akan maju. Siapa? Raja Negeri Timur. Orang Timur adalah orang China dan sekutunya. Utara, Timur, Selatan.
Yang belum saya sebut mana? Barat dong. Ini terus 41. Ya. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang yang jatuh dari tangannya yang terebut tanah Edom, Moab dan bagian dari Bani Amon. Bapak Ibu, ini nih nanti penting tanah Edom. Tanah Edom itu mana sih? Ini tanah Edom. Anda ingat Petra? Petra yang bukit di Ukir dulu. Di daerah situ nanti akhir zaman orang Yahudi yang berkumpul di sana. Gak dimasuki Pak. Yordania satu-satunya negara yang Yordania sampai hari ini. Luput Edom, Moab, dari Bani Amon. Berikutnya, ia akan memasuki tanah permai. Gimana sih? Ia menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia mengangkat tangan kepada negeri itu negeri. Apa lagi? Ia menguasai harta benda emas dari Oke, menguasai Mesir, orang Libya, orang Ethiopia akan mengikuti dia. Ethiopia di situ adalah Sudan sekarang. Sudah, bukan Ethiopia, Sudan sekarang ya. Oke, berikutnya. Tetapi kabar dari sebelah timur dan sebelah utara akan menunjukkan hati-hati Kristus sehingga ia pergi keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan barisan banyak orang. Berikutnya. Ia mendirikan kemah kebesaran di antara laut dan gunung. Ini Bapak Ibu, ini laut ya. Ini laut. Gunung permai yang kudus, Gunung Sion. Ini laut, ini Gunung Sion. Ini lokasi sini, lokasinya di sini. Kemudian dia akan menemui ajalnya, tidak seorang pun yang menolong dia. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Ini laut. Jadi Gunung Sion ya. Dia di sini dong. Ini selatan nyerang, utara nyerang, timur nyerang. Acak-acakan di sini. Dan dikatakan bahwa ia akan menemui ajalnya dan tidak seorang pun yang menolongnya. Antikristus. Nih Bapak Ibu. Saya mau tanya, kira-kira pendapat Anda, siapakah orang ini? Gampang kok. Bapak Ibu tahu, orang ini pasti orang dari barat. Hari ini sudah tahu orangnya Amerika. Nah, kalau itu sebutkan, monggo saja silakan, saya gak akan nyebut nama itu. Nah, ini berdiri di sini ya, di sini. Bapak Ibu tahu, ini daerah apa nih? Ini kan Gaza loh. Bapak Ibu tahu, kenapa dalam berita yang saya pegang, pasti saya pegang yang namanya Israel Palestina. Saya pegang berita itu. Peperangan itu tidak akan berakhir. Gaza. Sekarang di Amerika mulai muncul, pokoknya solusi dua negara. Eropa sudah dukung semuanya, Eropa. Bahkan Eropa mengenakan kalau sampai Netanyahu masuk ke Eropa akan ditangkap, gitu. Sudah 9 negara yang setuju dengan peristiwa itu, dan 9 negara itu 7 dari Eropa tangkap. Bapak Ibu, itu problem. Jadi kelihatannya dari barat, Anda tahu ini Amerika. Sekarang ada 20 negara yang mendukung Israel, dan yang lain kecil-kecil semuanya. Yang besar Amerika.
Amerika mendukung Israel dalam segala hal. Dan hari ini Anda tahu Trump membuat surat kepada Presiden Israel. Isinya agar supaya Netanyahu dibebaskan dari tuduhan korupsi. Bapak Ibu tahu sejak 7 Oktober 2003 Netanyahu itu harusnya sudah masuk penjara. Yang korupsi istrinya, bukan dia, istrinya. Ya, tapi dia ikut, dia masuk. Waktu dia masuk, orang-orang menuduh Netanyahu itu adalah pokoknya kalau sudah ada masalah habis orang Palestina. Jadi Netanyahu itu perang. Tujuannya supaya apa? Supaya dia tidak masuk penjara. Bapak Ibu tahu bahwa dalam kondisi dunia lagi ramai, sebuah negara yang ramai, maka orang tidak lagi menuruti urusan pengadilan. Bapak Ibu tahu ya. Jadi Saddam Hussein di Irak itu diktator. Hari itu mau pemilu. Orang-orang yang dukung Saddam Hussein jumlahnya tinggal 68%. Drop 90 turun 68, 2/3 turun. Hari itu akan diadakan pemilu dan Saddam Hussein itu malu. Kalau ini sampai turun drop, waduh dia nggak jadi diktator lagi dong. Lalu dia buat apa? Dia mengambil satu situasi dengan Amerika dan dia mengatakan kita akan perangi Amerika. Dan kemudian Saddam Hussein memimpin pertarungan dengan Amerika. Anda tahu, habis itu disurvei lagi, suara yang dukung presiden berapa? 94%. 68 nih naik jadi 94. Gimana coba? Anda mau bilang, oh orang kenapa? Kalau sudah perang, orang itu akan menyerahkan kepercayaan kepada tangan orang yang paling piawai. Siapa yang paling piawai? Saddam Hussein. Kasihan itu. Jadi untuk menaikkan sebuah kondisi, seorang pemimpin penting untuk melakukan sebuah tindakan termasuk perang. Nah itu dituduhkan banyak orang. Netanyahu dia orang sudah berkata, jatuhkan dia masuk penjara di demo. Terus dia sikat orang Hamas. Berhenti lagi beritanya, berhenti lagi. Jadi berita itu turun lagi. Hari ini sudah membuat surat kepada Presiden Israel supaya dia mengampuni Benyamin Netanyahu untuk tuduhan korupsi yang dia buat. Dia buat surat. Hari ini, 2 hari lalu, Trump menghadapi sebuah fenomena yang menarik. Jeffrey Epstein, apa? Jeffrey Epstein? Gak tahu. Gini. Jeffrey Epstein itu adalah seorang yang terkenal dalam dunia artis, film, artis dan macam-macam. Dia menjadi orang yang sangat terkenal sebab dia sediakan pelayanan tanda kutip seksualitas dengan kondisi yang sangat buruk, misalnya anak-anak kecil. Jadi dia tuh semua, bahkan Anda tahu kenapa Pangeran Charles mencopot Pangeran Andrew? Halo. Anda tahu nggak? Pangeran Charles baru saja mencopot semua gelar Pangeran Andrew, dicopot tuh. Dia Andrew sekarang jadi orang nggak punya apa-apa tuh, sebab Pangeran Andrew terbukti sering jalan-jalan bareng Jeffrey Epstein dan menikmati layanan Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein itu dikenal sebagai seorang yang mengelola sebuah kegiatan seperti itu. Korbannya tidak pernah bicara, baru bicara terakhir ini jadi banyak tuh bicara. Jeffrey Epstein seorang Jew, Yahudi. Nah, waktu dia bicara seperti ini, dibongkarlah berita itu. Wah, kemana-mana dan Jeffrey Epstein masuk penjara. Dan kemudian Jeffrey Epstein ditemukan meninggal gantung diri. Tetapi masalahnya adalah waktu gantung diri, seluruh CCTV mati. Dan kali itu rekan-rekannya tidak ada dalam penjara. Orang berpikir Jeffrey Epstein harus dibunuh.
Tapi akhirnya pemerintah mengatakan dia memang mati bunuh diri. Beritanya panjang. Nah, berita itu muncul lagi dengan foto terbaru. Trump ikut di sana. Trump, masih muda Trumpnya, ikut. Trump tuh hobinya ke sana. Apakah dia ikut atau cuma temenan? Gak ada yang tahu. Tetapi ada artis-artisnya sekarang yang mulai bicara di tengah kondisi seperti itu. Anda tahu bahwa Trump mendukung Bibi sepenuh hati dengan solusi satu negara, Israel saja berdiri. Kalau dua negara itu adalah Israel dan Palestina berdiri. Waktu berdiri ini, itu yang dukung cuma Trump. Masalahnya, Trump akan selesai di 2028. Trump berakhir 2028. Dan kondisi hari ini, Trump itu dituduh melakukan hal-hal yang dikatakan oleh media. Jadi, apa pendapat Anda kalau Anda mendengar ini? Bibi kan bingung kan, di ujung tanduk tuh nyawanya. Yang dukung dia, waduh, sudah kena masalah terus. Dan ini yang berakhir 2008. Bibi mengatakan tidak akan ada perdamaian sebelum seluruh sandera dikeluarkan. Sandera dikeluarkan, sebetulnya orang Israel hanya meminta 51 sandera. Tetapi ada beberapa sudah meninggal. Tapi dia minta dikeluarkan semua. Baru dikeluarkan sekitar 20 lebih. Nah, itu jadi masalah lagi. Nah, itulah peristiwanya. Kalau Anda melihat sini, ini Gaza, ini pasti perang besar antara Israel dan Palestina. Perang dua. Dan negara sini udah gak tahan, serang duluan. Tapi kondisinya seperti apa? Saya nggak tahu, karena Mesir kan punya perjanjian damai dengan Israel. Lalu tahu Anwar Sadat, Presiden Mesir, tahun 80, parade berondong sama anak buahnya meninggal. Yang tidak tahu ini berarti Anda masih sangat muda sekali Bapak Ibu. Kalau yang tahu ini Anda sudah sedikit usia. Anwar Sadat itu adalah Presiden Mesir yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Setelah menandatangani perayaan Hari Kemerdekaan, dia diberondong oleh pasukannya sendiri, mati. Gitu. Itu Anwar Sadat, dan Anwar Sadat sampai hari ini tetap perjanjian dipakai. Makanya Mesir menjadi negara terkuat nomor 2 di Israel. Setelah Israel, nomor 2-nya Mesir. Bapak Ibu, menyerang dulu. Ini serangan utara, timur nyerang, barat di mana? Anda mengerti bahwa orang yang berdiri di sini ini pasti orang berpengaruh, orang yang betul-betul berkuasa, orang-orang besar, orang yang memiliki semua pemahaman mengenai hal ini. Kira-kira siapa? Saya berpikir kemungkinan orang Amerika. Apakah presiden? Kalau Trump mungkin usia ya. Tapi saya pikir kemungkinan juga penggantinya. Bapak Ibu, pegang dengan penting orang pengganti Trump. Pengganti, Anda pegang orang itu. Kemungkinan besar, saya nggak bilang dia. Bisa ya di sini? Oke. Lanjut tadi. Naos lagi. Di Bait Suci, waktu duduk gitu, langsung duduk. Antikris datang dan menguasai daerah itu. Berarti dia menguasai orang-orang Kristen. Anda percaya bahwa sebagai orang Kristen, wah aku orang sampai selamat. Nanti dulu, engkau diselamatkan, tapi keselamatan ada 3. Keselamatan mewakili 3 hal. 1 jalan, 2 sisi, 3 tahap. 1 jalan hanya oleh nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Yeshua, Hosea, Yego, Jemie, Jempengan atau selamat. Itu nama itu satu jalan.
Tetapi keselamatan itu diterima dengan dua. Pertama, kasih karunia, tetapi juga iman. Satu jalan, dua sisi, tiga tahap. Tiga tahap roh jiwa tubuh. Yang pertama, penebusan. Dalam penebusan ini, apapun yang Anda buat tidak berlaku. Mau Anda baik, mau buruk, mau jelek, mau cakep, tidak penting. Yang penting adalah penebusan. Tuhan memilih, Tuhan menentukan, tidak ada lain manusia yang bisa melakukan selain Tuhan. Penebusan. Engkau dibawa kepada Tuhan, engkau menerima Tuhan, engkau dibebaskan dari kutuk hukum Torah. Saya ingat ya, jadi penebusan, engkau dibebaskan dari kutuk hukum Torah. Engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Tetap tidak ada apapun yang kau bisa lakukan, penebusan. Tetapi hari ini engkau sedang disucikan. Terus hilang. Penebusan. Penyucian. Dalam konteks ini, penyucian, engkau berdoa kenapa sih? Engkau ke gereja kenapa? Engkau nyembah Tuhan kenapa? Engkau muji Tuhan kenapa? Engkau baca Alkitab kenapa? Sebab kita sudah selamat. Bukan supaya kita selamat, bukan. Sebab kita sudah selamat. Bisa ya? Penyucian. Apa fungsi dari penyucian? Apa manfaat dari penyucian? Penyucian akan membuat engkau dibebaskan dari kuasa dosa. Kuasa dosa bisa mengalahkan nggak? Bisa kalau kau muji, nyembah, doa dan memelihara Tuhan, baca Alkitab. Tanpa itu, engkau akan sulit mengalahkan kuasa dosa. Ini kau bisa jatuh, bisa kalah, bisa bangkit lagi. Dan respon Anda penting. Penting, respon penting. Pak, saya udah penebusan tuh. Penebusan kekal, ayo kita tebus Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak jaga dengan damai sejahtera, sukacita Anda, engkau akan kalah. Nah, tetapi nomor 3, pemuliaan. Pemuliaan tidak ada orang di muka bumi ini pernah mengalami. Gak ada. Sebab kemudian ini kau akan diangkat. Tujuannya akan diluputkan dari kehadiran antikristus dosa. Jadi antikristus akan datang, engkau dilepaskan, diluputkan. 3 ini, yang ini belum ya. Engkau mengalami di sini, di muka bumi sini hari ini, yang nomor 2, roh, jiwa, dan tubuh. Engkau diselamatkan di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Masa depan, saat ini, masa lalu. Bapak Ibu, firman Tuhan pasti. Bisa ya? Nih, ini adalah merupakan konteks satu jalan, 2 sisi, 3 tahap. Yang ngomong itu siapa Pak? Ya saya. Biar gampang ingatnya, harus 3 tahap. Saya bisa. Anda mengerti waktu ada antikris berkuasa di bait suci Naos, dan dia menduduki Naos, dia menduduki Anda. Hari itu semua jalan yang kau masuki ditutup sama Kristus. Tutup semuanya. Bapak Ibu, Anda tuh hari ini saya sarankan perlu berpikir soal hidup menderita bersama Kristus. Hari ini perlu. Jadi bisa enak Pak, hidup tenang Pak. Enggak. Alkitab berkata sama Anda bahwa di Kisah Rasul itu adalah kitab yang cocok yang belum ada di hidup saya. Di Kisah Rasul, hidup bersama Tuhan Yesus kadang-kadang kau mengalami aniaya. Aniaya bentuknya apa Pak? Dari yang paling kecil saya paling besar. Anda mengalami aniaya.
Lebih enak kalau dianya sama orang luar daripada sama teman sendiri. Iya toh. Bapak Ibu, itu perlu Anda mengerti. Waktu Anda masih di muka bumi ini, Pak, saya kan ngelihat nanti itu siapa nggak? Akan melihat, engkau akan tahu. Firman Tuhan berkata seperti ini. 2 Tes 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disangka orang dengan cara bagaimanapun juga. Berarti kalau Anda disangka, engkau sedang memberi dirimu. Sedang. Mana? Sebab sebelum hari itu, hari apa? Hari Tuhan. Hari Tuhan itu apa? Pengangkatan. Haruslah datang dahulu murtad. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Murtad datang, rapture, atau rapture, murtad? Satu atau dua? Satu atau dua? Satu. Murtad datang hari itu. Alkitab yang bilang, bukan, oh saya akan naik dulu Pak, terserah bumi mau apa. Gak ada, itu gak ada. Ini sebelum hari ini, sebelum itu murtad dulu. Itu ada. Saya Bapak Ibu, ini yang penting. Nomor 1, ini salah. Firman itu mengatakan bahwa engkau akan tahu siapa orangnya. Saya sarankan sama Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menebak-nebak, sudah gitu aja. Gak enak kalau ada terang, kamu ateis Yesus, gak enak namanya, gak enak. Untuk menghakimi dia, udah biarkan saja. Mau jadi ya boleh, kan itu gak apa-apa. Saya mengerti lah. Jadi itu ruwet lah, kalau di Amerika itu ruwet seperti itu. Itu penting Bapak Ibu. Kalau Anda mengerti soal pengangkatan, saya bicara soal akhir zaman, pengangkatan. Sebetulnya yang namanya pengangkatan itu di muka bumi ada 8 hal. Kalau Anda mengatakan ada 3 Pak, enggak ada 8, minimal 8, maksimal 14. Pola cara bagaimana konsepnya seseorang itu akan diangkat. Yang pertama, di muka bumi ini ada 3 pendapat. Tuhan datang, lahir. Maafkan saya Bapak Ibu, saya tuh gak tahu kenapa tulisan saya makin jelek ya. Saya nulis jelek banget ya. Oh, karena pakai ketikan biasanya. Aduh. Tuhan datang ke muka bumi 3 kali. Yang pertama, Natal. Tanggal berapa? Alkitab nggak nulis. Kepercayaan gerejawi tua mengatakan seperti itu. Natal. Yang kedua, dia datang menjemput para kudusnya. Yang ketiga, dia datang bersama para kudusnya untuk menghakimi muka bumi. Nih, Pak, second tuh 2 Pak. Saya juga tahu bro, second 2. Tapi kalau Bapak biar nomor 3 Pak. Gini, yang ini sama yang ini, kaki Tuhan Yesus ketemu di muka bumi. Kaki Tuhan Yesus di muka bumi lah. Yang ini juga kakinya menginjak bukit Zaitun. Sehingga bukit itu terbelah. Yang ini di angkasa. Kita yang naik, Tuhan tidak turun. Ini 3 sah firman Tuhan. Kalau orang bilang
saya cuma tahu nomor 1 dan nomor 3 Pak, nomor 2 tidak ada. Oh, rapture itu adalah peristiwa yang sulit. Bapak Ibu, rapture, Alkitab Anda tidak pernah menuliskan soal rapture secara eksplisit. 5 kitab Musa tidak tuliskan eksplisit ya. Kemudian di kitab-kitab nabi-nabi tidak pernah ada. Di kitab 4 Injil tidak ada. Di Kisah Rasul, apalagi Kisah Rasul. Di Filemon, Titus, Timotius, Yudas, Yakobus, Petrus, Yohanes sampai Wahyu tidak tertulis. Cerita soal rapture ditulis eksplisit di Alkitab Anda cuma ada 2. 1 Korintus 15 dan 1 Tesalonika 4. Cuma 2. Di luar itu semuanya implisit. Pak, ada nggak rapture Pak di kitab Mazmur? Ada implisit. Di kitab ini Kidung Agung ada implisit ada. Eksplisit tidak ada. Cerita itu hanya diberitakan kepada kita melalui 2 bagian. Yang pertama di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Yang kedua 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Betul ya? Yang kedua ya? Coba saya cek dulu. Ya pasti betul. Ya benar. 2 itu. Ada tanya sama saya, Pak, apakah peristiwa itu sah? Apakah firman itu sah? Dengan kesaksian 2 atau 3 orang, perkara sah. Jadi sah. Bapak Ibu salah tahu sah. Nah, itu penting. Yang ngomong Paulus, saksi Paulus. Tidak ada orang lain yang bicara pengangkatan. Jadi pengangkatan itu adalah hal yang betul-betul tersembunyi diberikan pada orang percaya. Pengangkatan. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, pola di akhir zaman ada banyak. Kalau Anda bertanya sama saya, Pak, kapan Tuhan datang di muka bumi ini? Yang pertama, dia berkata, Tuhan datang di muka bumi itu tidak ada berita begitu. Tidak ada, iya. Tidak ada, itu cuma berita mengenai pertarungan yang baik dan yang jahat. Tidak ada. Jadi kondisi itu tidak ada. Anda mengatakan sebagai apus. Tidak ada apus. Tidak. Jadi kondisi di akhir zaman itu satu seperti itu. Tokoh yang biasa mengatakan itu biasanya Katolik. Biasanya, tapi belum tentu dia biasanya orang Katolik. Anda tanya orang Katolik, akhir zaman gimana? Enggak tahu ya, kok kita baik-baik saja. Dia bisa tahu ya, itu kepada mereka kebanyakan. Tetapi ada yang mengatakan, jadi ini tidak ada. Ini 1000 tahun. Ada yang mengatakan di sini post 1000 tahun, milenium, milenium, post milenium, post setelah 1000, milenium 1000 loh. Jadi Tuhan datang di sana, di sini. Ada yang percaya ini? Ada. Orang-orang dari Calvin, saya
Tidak semua ya, tidak semua, tapi ada yang percaya seperti itu. Kalau yang amilenium ini orang Katolik biasanya, Anda dan saya, mayoritas ini percayanya adalah premilenium. Jadi ini 1000, Tuhan datang di sini. Yang mana nih? Kenapa Anda percaya di sini? Karena di sini dibagi lagi. Pre-tribulation rapture. Pre-tribulasi. Ini adalah masa tribulasi. Engkau akan diangkat di sini sebelum tribulasi. Pre-tribulation rapture. Nomor 2, mid tribulation rapture. Anda akan diangkat di tengah-tengah tribulasi. Tolong mengerti, tribulasi itu bukan sebuah aniaya. Tribulasi, aniaya itu bukan. Tribulasi adalah kesesakan. Beda ya. Lah kalau tribulasi sudah, kalau penganiayaan sudah alami kan? Misalnya Anda bawa Alkitab nih, pagi-pagi hari Minggu mau pergi tuh, tangannya berkata, mau mana? Ke gereja. Pendeta lewat. Nah, itu aniaya kan Bapak Ibu. Kalau Anda mau kamu ke gereja tiap hari, tidur di gereja sana, aniaya. Jadi itu sudah aniaya, gitu ya, bisa metrik. Ini ada lagi yang nomor 2. Pokoknya Pak, saya itu akan naik di sini, entah di mana. Yang penting di antara ini. Oke, namanya menjadi post-rap. Pre-rap tribulation. Ini great tribulasi di tengah-tengah sini pokoknya. Mau sini boleh. Pokoknya sebelum ini. Pre-rap. Berikutnya IB 1 C, post tribulasi. Post tribulasi. Jadi di sini saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti lagi. Pak, ini kan Bapak gambar garis, gampang Pak. Ini 1000. Kita lihat sini dong. Titik ini Pak, banyak pendapat. Ada banyak pendapat. 1. Satu 260. Tiga setengah tahun. Anda ngerti ini gak sih? Mau ulang lagi? Kalau hilang nih Bapak Ibu. Terus ya? Terus, udah tahu hebat ya. Ada yang bilang 1290. Ada yang bilang
Ayo. Yuk kita lihat ayatnya. Daniel. 12. Ayat 11. Daniel 12 ayat 11. Sejak dirikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa kebencian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbagailah orang tak nanti dan mencapai 1335 hari. Itu ayat apa Pak? Bicara apa? Jadi bukan di sini, ada di sini, ada di sini. Ini 260, 1260, 1290, 1335. Itu yang mana Pak? Panjang lagi ceritanya. Saya Bapak Ibu. Jadi pengangkatan itu hal yang Anda harus cari tahu dari hal ini. Cerita ini saya simpan untuk akhir nanti. Simpan dulu ya. Kita bicara dulu mengenai pengangkatan. Oke ya? Catatan Anda sampai ruwet pokoknya. Udah. Pokoknya yang penting gini, harus baca catatan Anda atau berkata, sudahlah, Bapak kopi apa kok bahasa nih? Oke, itu penting. 15 menit lagi kita masuk. Oke. Nih ya. Yang ini sudah terjadi. Engkau dan saya rayakan toh? Rayakan ini. Yang ini tidak ada yang tahu kapan. Yang ini Tuhan pasti datang. Ayatnya mana? Penting. Bapak Ibu tahu ayat dalam Matius 24? Yuk. 36. Oke, ini penting nih. Ya. Ya. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sering baca ini? Anda terjemahkan apa? Tuhan itu salah. Nah, ini ada musik. Tahu nggak? Tahu. Anak tidak. Ini siapa ini? Ini siapa? Tahu nggak Tuhan Yesus? Dipesan, Bapak pesan. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti seperti ini, Anda lihat dulu, ini ayat bicara yang mana dari 3 tadi? Ini ayat bicara nomor 3, bukan nomor 2. Ini nomor 3 loh. Nomor 3. Second coming nih. Lah buktinya apa? Lah Anda lihat dulu. Di Matius 24, Anda kalau lihat Matius 24 ya. Firman Tuhan dari ayat 29. Matius 24 ayat 29. Penting. Ya, nanti kan. Segera setelah siksaan pada masa itu matahari yang jadi gelap, kemudian tak percaya dan kita akan jatuh dari langit dan kuasanya akan goncang. Ini alam goncang semua loh. Ayat berikutnya 30. Waktu tertampak anak-anak manusia di langit, semua bangsa dibutuhkan meratap. Udah ya? Saya mau tanya. Semua bangsa orang melihat dan meratap. Second coming atau rapture?
Rapture ya? Rapture benar? Gini, waktu rapture, ini ada saya buat hilang, jatuh baju saya toh. Yang ada nggak nanya, yang nggak ada melihat saya hilang itu, besar gitu. Gitu. Terus saya mau tanya, meratap, yang ketinggalan tuh meratap itu, ngelihat saya yang meratap. Mereka akan melihat rapture dari semua orang ya. Ini ayat dipakai untuk semua orang percaya ke zaman toh. Ini ayat dipakai dengan konteks ini. Sebenarnya gimana sih? Ini ayat rapture second coming. Bapak Ibu, ayat ini ya, simpen ayat ini. Yang anak yang tahu tadi, anak yang tidak tahu tadi. Coba ya. Udah? Yuk buka Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu hari atau saatnya. Anak tahu nggak? Tidak. Nggak dibilang. Malaikat tahu nggak? Malaikat. Rapture sudah datang kan? Di langit. Apa sendirian? Tuh sendirian? Enggak toh, sama malaikat toh. Siapa yang ada tahu malaikat siapa itu? Namanya malaikat siapa yang ikut? Mikael. Lah Mikael tahu nggak? Anda akan dijemput nanti sama Pak Wesley sama saya, ya. Tunggu di rumah, oke. Saya ingat Pak Wesley datang nih. Pak Wesley tahu, Pak Wesley tahu toh. Saya samping Pak Wesley, saya datang jemput Anda. Saya tahu nggak? Lalu kan, ini rapture kami. Pak saya nggak mau jawab Pak, Bapak jawab jelasin aja Pak. Oke, gini. Bisa ya Bapak Ibu. Hati-hati, ini ayat 2 Matius 24 dan 25 itu terbagi. Bapak Ibu tahu Matius 25 saya bilang pasti rapture. Kenapa? Dimulai dengan ayat ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, kerajaan Tuhan itu kapan? Yesus jadi raja itu kapan? Waktu dia menjemput Anda dan saya, dan dia anak-anak kita kan bersama dengan dia menjadi raja. Dia tidak melakukan itu atas nama Bapa dan Roh Kudus toh. Peristiwanya itu. Tapi kalau ayat yang 24 ayat 36 itu dia sedang melakukan satu kegiatan yang berdasarkan sebuah konsep kealahan yang penuh. Yuk kita akan melihat pelan-pelan hari ini. Kita bahas soal rapture dulu lah Bapak Ibu. Daripada kita panjang-panjang, kita bahas soal pengangkatan. Rapture penting nih. Bapak Ibu, rapture gini. Peristiwa rapture memang tidak eksplisit dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi hanya ada dua bagian dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan pendapat Paulus soal rapture. Rapture sudah terjadi di zaman dulu, zaman sekarang sudah sering terjadi rapture, yaitu orang berpindah tempat. Tetapi rapture yang kali ini menurut saya penting sebab engkau akan diangkat bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, Anda melihat yuk dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak datang kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Anda tahu bahwa Anda di rapture nanti, darah Anda, daging Anda akan tinggalkan.
tidak akan bertemu dengan Tuhan, akan diubahkan. Bahwa apa yang binasa tidak berbagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku akan kepadamu suatu rahasia. Rapture sebuah rahasia besar, Bapak Ibu. Sebuah rahasia, yaitu kita tidak akan mati semuanya. Jadi orang itu ada dua cara. Yang satu orang akan meninggal, satu lagi orang mungkin tidak meninggal. Nah, tetapi kita semua akan alazo, diubah. Nah, konteks diubah itu, firman Tuhan berkatakan dalam atomos, sekejap mata, in the twinkling of eye. Diubah, secepat itu diubah, dalam sekejap mata diubah. Pada waktu bunyi nafiri terakhir. Bapak Ibu tolong bedakan ya, bunyi sangkakala dan bunyi nafiri. Sama apa beda? Beda. Bentuknya aja beda. Yang kapan nih Pak? Nggak tahu, bosan itu nggak tahu. Kalau bilang nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Semua akan diubah. Jadi yang diubah pertama adalah orang yang sudah mati dalam Kristus. Pertama. Yang kedua, Anda dan saya yang masih hidup, kita akan diubah dan diangkat. Saya, Bapak Ibu ya. Itu yang penting dalam rapture. Itulah pendapat Paulus. Rapture itu begitu. Kondisinya diubah, hilang. Kapan Pak? Tidak ada yang tahu. Tetapi harus katakan bahwa kondisi ini pasti terjadi. Firman Tuhan sudah tulis, pasti terjadi. Waktu diubah, yang pertama yang diubah adalah orang yang sudah meninggal dalam Kristus. Meninggalnya gimana? Apakah meninggal dikubur, atau dikremasi, atau hancur, atau terbakar? Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus tahu, firman Tuhan mengatakan sebetulnya di muka bumi ini, firman kan berarti semua orang sama ya. Saya mau tanya, aja. Saya tanya, orang nggak tahu tanya. Kalau misalnya ada yang meninggal, apa yang ambil keputusan? Mau diapakan? Dibakar, atau dikremasi, atau dikubur, atau gimana? Susah. Bapak ngomong aja. Ini, saya mau bertanya, kondisinya sebagai apa? Kalau saya bilang, kalau dikremasi salah? Salah. Oh sudah mati kok, udah mati. Ya dia udah kan bebas aja. Nggak boleh. Dia mati kok. Anda yang ambil keputusan, ada tanggung jawab. Apakah kalau dikremasi salah? Kalau salah, yang gimana kalau orang meninggal di Hong Kong? Orang Jepang gimana dong? Gimana kondisinya? Karena kondisi itu harus semua. Nah firman Tuhan, semua orang berat loh. Saya ngerti memang pendapat gereja berdasarkan masukan dari banyak orang dikubur. Sebab kita itu adalah orang yang melakukan sesuai dengan iman kita. Tapi kalau Anda orang yang percaya Tuhan di Jepang gitu, di Hong Kong sudah di Hong Kong, di Shanghai, gimana coba? Repot tuh. Kalau Anda tidak mau dikremasi, ada berapa negara? Problem tuh. Jadi saya mengerti kondisi yang Anda terima tergantung kondisinya. Anda yang bertanggung jawab atas keputusan Anda. Jadi yang pendapat harus dikubur gereja. Saya menghormati gereja sebagai pengambil keputusan, ya. Tetapi sering dari itu tergantung iman masing-masing. Apakah orang yang dikremasi nggak bisa bangkit? Nggak bisa kumpul lagi. Tuhan berkata, Lazarus
Lazarus metu kowe. Pas Lazarus keluar, pring, masih diket semua, diket. Gitu tuh, garam gitu, keluar tadi. Lah Anda tahu, itu kondisi Lazarus sudah berapa hari? Sudah jadi apa? Itu sudah ledes, melting semuanya. Sebab orang Yahudi itu menggunakan balsemnya beda sama orang Mesir. Orang Mesir mengawetkan, orang Yahudi memeltingkan atau meledeskan, menghancurkan. Orang Yahudi 4 hari sudah ludes, melting, sudah hancur, sudah larut begitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Waktu Tuhan panggil Lazarus, itu ring-ringnya kumpul semua, metu kowe, langsung keluar, ring, coba kata lepaskan dia. Ini gitu Bapak Ibu, bisa tangkap ya? Nah, kondisi itu harus Anda lihat. Jadi Anda mengerti kapan gereja menjadi sebuah perwalian, kapan keputusan pribadi Anda ngerti. Saya sudah saja? Sudah? Makan dulu Bapak Ibu. Kita selesai. Kita berdoa, makan dulu Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapak di sorga, anugerah Tuhan limpah dalam hidup kami percaya Tuhan memberkati makanan minuman sudah tersedia bagi kami, supaya hidup kami lebih baik melayani Engkau, dan terpujilah nama Tuhan Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berkata, amin.